Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dei Bakhtiar dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, jurusan Peternakan, Prodi D3 Budidaya Ternak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai animal welfare. Penjelasan mengenai animal welfare atau kesejahteraan hewan. Istilah kesejahteraan hewan berarti keadaan fisik dan mental hewan dalam kaitannya dengan kondisi di mana ia hidup dan mati. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah perlakuan secara wajar dan alami, kendali dalam rangka perlindungan hewan dan tindak semena-mena manusia. Kesejahteraan hewan saat ini telah menjadi salah satu isu global. Penerapan kesejahteraan hewan diharapkan dalam melindungi sumber daya hewan dari perlakuan yang dapat mengancam kesejahteraan hewan, yang pada hakikatnya untuk kesejahteraan manusia sendiri. Pengertian hewan laboratorium (HL) secara umum yaitu hewan yang dipelihara secara intensif di laboratorium. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biogenetik, ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Arti luas dapat meliputi semut sampai gajah, selagi hewan itu dipelihara secara khusus di laboratorium. Sedangkan secara sempit, yang tercakup dalam hal adalah mencit, tikus, marmut, kelinci, kucing, anjing, kera, unggas, dan hewan relatif kecil yang disiapkan untuk eksperimental. Kriteria hewan laboratorium berdasarkan prinsip kesejahteraan hewan. Di sini saya akan membahas mengenai sasaran animal welfare atau kesejahteraan hewan. Sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam. Dalam hal ini adalah hewan yang liar dalam kurungan, lembaga konservasi entertainment, laboratorium, hewan ternak dan hewan potong, terbaik itu ternak besar maupun ternak kecil, hewan kerja dan hewan kesayangan. Selanjutnya, penjelasan mengenai undang-undang yang mengatur tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak. Selanjutnya, pada pasal 66A dijelaskan setiap orang dilarang menganiaya atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan tidak produktif. Adapun pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan-hewan. Dari peraturan tersebut dijelaskan bahwa kita harus memenuhi kesejahteraan hewan dan dilarang berperilaku buruk terhadap hewan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat animal welfare atau kesejahteraan hewan bagi manusia, masyarakat. Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat, di antaranya meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan,
meningkatkan keselamatan kerja, dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan, terutama hewan potong, menjadi tenang dan tidak beringas. Mendapatkan hasil ternak yang berkualitas, ternak yang stres dan penderitaan atau kesakitan sebelum dipotong, apalagi mati sebelum dipotong, akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik. Sebaiknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik, daging tidak rusak, tidak memar atau luka. Selanjutnya, daging yang aman, sehat, utuh, dan halal atau biasa disingkat dengan ASU. Selanjutnya, daging yang lembut, tidak liat, warna cerah, segar, dan lembab, serta meningkatkan harga jual hasil utama peternakan, daging, telur, dan susu, dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis tipe kandang yang dipilih, yaitu tipe kandang penggumukan untuk kambing yang berada di kampus 2 Polbangtan Goa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa syarat yang mencakupi kebebasan ternak, animal welfare itu sendiri. Hal ini kita dapat lihat dari beberapa aspek, di antaranya pertama, bebas dari rasa lapar dan haus, freedom from hunger and thirst. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan ternak dalam mengakses pakan dan minum kapanpun mereka kehendaki. Kedua, bebas dari rasa panas dan tidak nyaman, atau biasa disebut dengan freedom from discomfort. Dapat dilihat bahwa tipe kandang tersebut sudah cukup membuat ternak yang ada di dalam kandang merasa nyaman, serta terlindungi dari panas dan hujan. Ketiga, bebas dari luka, penyakit, dan sakit, atau biasa disebut dengan freedom from pain, injury, and disease. Hal ini dapat dilihat dari keadaan kandang yang selalu terjaga kebersihannya, sehingga meminimalisir faktor penyebab penyakit pada ternak tersebut. Keempat, bebas dari rasa takut dan penderitaan, freedom from fear and distress. Dapat dilihat dari kondisi kandang yang terpisah antara ternak yang satu dengan ternak yang lainnya, sehingga ternak tidak bisa saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Yang kelima, bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami, atau biasa disebut dengan freedom from expert normal behavior. Hal ini dapat ditinjau dari luasnya kandang, sehingga ternak leluasa dalam mengekspresikan perilaku normal masing-masing. Alasan saya memiliki jurusan peternakan khususnya di kampus 2 Polbangtan Goa, yaitu karena adanya kemauan sendiri ditambah dorongan orang tua dan keluarga. Karena sejak kecil saya sudah belajar mengembala ternak, yaitu ternak sapi, sehingga sekarang saya bercita-cita menjadi inseminator dan bekerja di dinas peternakan dan wirausaha muda yang mampu bersaing dalam sektor nasional maupun internasional pada bidang peternakan, serta membanggakan kedua orang tua. Demikian video singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.